there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai aktivitas pendidikan yang dilakukan dalam konteks pendidikan Islam. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan kepemimpinan pendidikan Islam yaitu mengacu pada peran dan tanggung jawab para pemimpin dalam mengarahkan dan mengelola lembaga pendidikan Islam. Hal ini meliputi kemampuan untuk memimpin, menginspirasi, dan mengembangkan visi serta misi pendidikan Islam, serta memastikan implementasi nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Sedangkan poin yang kedua yaitu menerangkan tentang ruang lingkup manajemen pendidikan Islam. Ruang lingkup manajemen pendidikan Islam yaitu mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai aspek pendidikan Islam, seperti kurikulum, tenaga pengajar, sarana dan prasarana, serta evaluasi hasil belajar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan efisien dalam memfasilitasi proses pembelajaran dan pengembangan spiritual siswa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan ruang lingkup manajemen pendidikan Islam termasuk di dalamnya yaitu pemahaman tentang filosofi, tujuan, dan prinsip-prinsip pendidikan Islam serta hubungannya dengan pengelolaan lembaga pendidikan. Poin yang ketiga yaitu menerangkan tentang fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam, yaitu mencakup beberapa aspek kunci yang penting untuk mengelola lembaga pendidikan Islam secara efektif, dan ada beberapa fungsi utama dari manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, penggerakan atau actuating. Penggerakan pada hakikatnya merupakan suatu usaha yang dapat bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang keempat, evaluasi atau controlling. Pengendalian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan controlling merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Poin selanjutnya yaitu hubungan manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan. Hubungan antara manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan manajemen pendidikan Islam yaitu sangat erat dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan Islam yang berkualitas. Ada beberapa aspek penting dalam hubungan antara manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan, yaitu visi dan pengarahan implementasi kebijakan, pengelolaan sumber daya, motivasi dan pembinaan, evaluasi, dan perbaikan hubungan masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik antara kepemimpinan pendidikan Islam dan manajemen pendidikan Islam, lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam semua aspek
operasionalnya sambil mencapai tujuan akademik dan pengembangan karakter peserta didik secara holistik. Poin selanjutnya yaitu menerangkan tentang model dan gaya kepemimpinan pendidikan Islam. Gaya dan model kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kemampuan-kemampuan seseorang untuk mengarahkan, mempengaruhi, mendorong, dan mengendalikan orang lain atau bawahannya untuk dapat melakukan pekerjaan apapun atas kesadaran dan kesukarelaannya dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang pemimpin tentunya harus memahami dan memahami dasar-dasar kepemimpinan untuk menjadi seorang pemimpin, baik dalam lingkup kecil seperti keluarga, pemimpin diskusi, dan lain-lain, maupun pemimpin dalam lingkup besar seperti pemimpin organisasi, pemimpin agama, pemimpin masyarakat. Poin selanjutnya yaitu menerangkan implementasi manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam. Implementasi manajemen dan kepemimpinan dalam pendidikan Islam sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan-tujuan pendidikan Islam yang diinginkan. Yaitu ada beberapa poin penting terkait implementasi manajemen dan kepemimpinan dalam konteks pendidikan Islam, yaitu ada manajemen kurikulum dan pembelajaran, mengintegrasikan materi, metode, dan guru yang mengajar berpegang kepada prinsip-prinsip pendidikan Islam, dan manajemen pendidikan dan manajemen kepemimpinan, yaitu menerapkan model-model kepemimpinan Islam seperti otokratis, demokratis, dan administratif. Dan ada manajemen sarana dan prasarana, yaitu membangun infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan Islam. Dan ada manajemen pembiayaan, yaitu mengelola dana dengan cara yang efektif dan efisien berdasarkan sumber-sumber Islam. Hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.